Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Ainis, NIM 2019-41193. Saya mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Yang pertama, apa itu pengertian ijarah? Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti, dan oleh sebab itu at-tawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara berarti melakukan akad, mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah, bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu, ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya atau upahnya, 1 kali dalam 2 minggu atau sekali dalam sebulan. Dalam bahasa Arab, upah dan sewa disebut ijarah. Dalam konteks substansi pembahasan ini, yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Dasar hukum ijarah. Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ijma' fikih sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Rukun dan syarat ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu akid atau orang yang berakad, sikhat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut. Hukum ijarah atas pekerja atau upah mengupah. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.